Ini kita kasih contoh kasus ya biar orang lebih ngerti. Heeh. Anggaplah gua ini orang misalnya nih ada di posisi gua ataupun ada teman-teman di luar sana pengen main saham. Ya. Hal pertama yang harus dilakuin apa? Harus ngerti dulu mindsetnya, cara saham ini bekerja, harus ngerti Oke. dulu semuanya gimana, mekanismenya. Oke, setelah Setelah ngerti, step 2-nya step 2-nya mulai duit kecil-kecil dulu. Tes. oke, mulai dari angka berapa? Sekecil-kecilnya yang kita nyaman. Setiap orang beda-beda. Ada orang yang nyamannya di 100.000, 1 juta, it's okay. Tapi kita dapat feel menang-menang battle-battle kecil dulu. Oh, dari 100.000 udah bisa? Bisa, Main saham? bisa. Bisa, Dari 100.000 bisa. Bisa, guys. Nah, tapi kan untungnya kecil juga gitu. Untungnya Iya, misalnya nggak kalau 100.000 untungnya mungkin ya 10.000. At least kan udah mulai tahu 50.000. cara mainnya dulu. Yes, ngerti dulu. Pakai aplikasi apa itu? Sekuritas. Sekuritas. Jadi Bro itu pakai sekuritas itu. sekuritas. Jadi kalau kita mau bikin akun bank kan rekening bank. Kalau mau beli saham bikinnya sekuritas saham. Oh, gimana? Pada mau? Sekuritas saham ya misalnya Mau. BCA juga ada, Mandiri juga ada. Mau Im? Ini gue modalin kalau 100.000 nih. Ya udah ada, Pak. Oh, udah berapa ya? Udah main duluan. Tapi untung nggak? Bang sih lagi turun. Nah, tapi harus ngerti penurunan itu sebenarnya nggak apa-apa. Oh. Turun itu nggak berarti perusahaannya bangkrut. Oke, lu modal berapa Im? Hmm. Udah 10 juta. Udah menghasilkan berapa? Minus 1,2. Minus 2 juta. Turun 10% berarti. Turun 10%. Kalau kayak gini gimana tuh? It's okay ya, kita ada dua posisi. Mau averaging lagi atau kita mau tungguin aja sampai dia naik. Ini bakal naik. Kalau bagus bakal naik. Oke. Jadi kita harus tahu harga murahnya di mana. Beli di harga murah, nanti kalau dia udah naik ke harga wajar, kita jual. Nah, jadi dia nggak langsung naik, bener. Bisa turun dulu baru naik. Nah, Tapi tugas aku- kita harus kesabaran. Tapi aku penasaran, pengen nyobain formulanya si Koko ini. Aku sih ada main juga kok. Nah, Cobain lah di kripto ini. Tapi emang kebanyakan aku tuh bisnisnya di bisnis sektor real. oke. Dan aku ada investasi juga. Tapi investasinya lebih ke perusahaan-perusahaannya juga yang bukan IPO. Nah, makanya mendingan perusahaan lu di IPO-in kalau lu Iya. punya perusahaan. Kalau gua kan nggak punya perusahaan, bro. Makanya gue cuma bisa main di perusahaan orang. Kalau punya perusahaan sendiri ya bisa main di Lu perusahaan main perusahaan sendiri, main perusahaan sendiri pastinya lu nggak Lebih bikin cuan. rugi, pasti lebih cuan. Lu nggak bisa rugi lah, kan perusahaannya punya lu. Iya. Turun lu tinggal beli lagi, kalau naik lu jual. Oke, tapi sebelum aku main di perusahaan sendiri, Hmm. aku pengen coba juga main di perusahaan orang. Boleh. Nah, itu justru lebih bagus lagi. Jadi Nah. begitu lu udah publik, lu udah ngerti mekanismenya Bener. gimana. Memang aku udah diajarin juga sih sama mertuaku, dia suka banget kan saham-saham begini, aku belajar. Tapi aku pengen juga cobain formulanya Bro Andre Hakim. Hmm. Nanti hari ini sebelum akhir podcast, Nah. Bro Andre Hakim aku masukin duit. Contoh kita modalin dari berapa ya? 10 juta. 10 juta boleh. Oke, 10 juta aku masukin. Heeh. Kalau aku pengen lihat doang pakai formulanya Bro Andre Hakim nih jadi berapa 10 jutaku. Oh, boleh. Boleh Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Jadi ini kita langsung real Langsung situation real. ya, real Jadi nanti situation. lu nanti konten berikutnya lu bisa kasih lihat udah bertumbuh jadi berapa. Bertumbuh jadi berapa? Gitu. Kalau memang bertumbuh gue langsung masukin 10M. Kita langsung masukin kan berani. Kalau tiba-tiba 10 juta jadi 1M, ya kan? Ya nggak sih? Langsung all in aja 100M. Nah, gue contohnya. tuh sukanya yang kasih keuntungan besar itu saham-saham yang turnover. Turnover itu maksudnya dari dia jelek tiba-tiba jadi bagus banget. Bro udah punya datanya mana saham-saham turnover? Setiap tahun ada, tapi nyarinya lebih susah. Oh. Nyarinya nggak banyak. Kayak nyari mutiara dalam laut ya. Yes. Karena itu sekalinya dapat jackpot. Yes. Jadi contoh kayak gini deh. Ada satu perusahaan jelek ya, rugi terus nih setiap tahun. Udah tidak menghasilkan apa-apa nih. Cuman dia memang IPO TBK tapi tidak menghasilkan apa-apa. Terus tiba-tiba mau dibeli sama Atta Halilintar. Pasti terbang saham ini. Nah, gue carinya kayak gitu, bro. Oh gitu. Caranya. Pasti ini saham apa aja kalau jelek. Goreng-gorengan lah ya, saham-saham gorengan ya. Karena pasti orang euforia kan. Pasti kan Habis dia lihat sosoknya kan. Atta Halilintar. Nah, gue cari yang kayak gitu, bro. habis euforia take over, habis udah naik ambil langsung. Lu bisa, kalau misalnya lu merasa Atta Halilintar ini jago ngembangin perusahaannya, gue hold. Oh. Kalau misalnya Agak biasa goyang. aja, agak goyang ya gue bisa jual dulu, nanti beli lagi. Iya, ataupun jual setengah. Yes. Setengahnya selesai. Balikin modal dulu. Balikin modal dulu biar Gua kayak aman. gitu. Jadi
yang kasih gua keuntungan terbesar tuh saham Pantai Indah Kapuk, Bro. Peak. Iya, Pik. Tadinya tuh dia perusahaan kaleng. Oke. Perusahaan kaleng, jelek ya, biasa aja. Tiba-tiba diakuisisi sama Agung Sedayu. Langsung. Ledak sahamnya. Di situ lu dapat untung Di gede. situ gua untung ratusan miliar. Dari satu ini. Dari satu ini doang. Oh, sama kayak kemarin gue denger Mas Kalimas ada. Heeh. Dia belinya koinnya Shiba. Oh, Shiba Inu ya. Iya, langsung naik. Iya, iya mirip-mirip Iya, kayak gitu. gitu ya. Cuman kalau koin kan tidak ada Altcoin ya. fundamentalnya kan. Iya, iya. Kalau ini iya. kan kita bisa ada usahanya. ada bisnis, ada laporan keuangan yang kita bisa laporan keuangannya naik terus. Bahkan Jadi bisnisnya itu kita bisa aku- datengin langsung. Bisa datang, Ada dapat office-nya, dividen. ada tokonya. Iya, Iya, bisa ketemu manajernya. Kalau misalnya sahamnya turun bisa saya tanya, "Kenapa nih sahamnya turun? Perusahaan Iya. lu gimana?" Atau Oh. tanya ada bocoran kan nih bakal ada gebrakan apa? Iya, Bakal naik betul. nggak? Gitu ya, Nah, iya, dia iya. kan bisa bilang, "Oh, enggak kok, bisnis kita tetap bagus kok. Itu saham lagi turun karena ada Hmm. orang-orang yang jual aja." Nah, di situ kita nggak usah takut kan. Beli lagi lebih banyak pas turun. Hmm. Nah, bener-bener begitu bagus naik. Nah, jadi mungkin boleh nanti Bro Atta IPO lah perusahaannya. Amin. Daripada lewat jalur venture pasti lebih enak lewat jalur IPO. Bener. Itu yang gue pengen tanya. Misalnya contoh nih, kita kasih contoh salah satu usaha aku ya. Heeh, Contohnya aku kan ada usaha bakery. heeh. Ada dalamnya ada donat, roti dan lain-lain. Hmm, Alhamdulillah kami punya pembukuan itu hijau, Mas. heeh, Tiap tahun alhamdulillah heeh. oke, Ijo, hijau. heeh. Bahkan tahun ini kita hijau banget. Hmm, Ini aku sama istri sama bunda sama pipi gitu ya bareng bikin. Nah, kalau misalnya perusahaan ini pengen kita IPO, hmm. itu lebih baik IPO sendiri atau sama venture capital? Mendingan IPO sendiri, Bro. Kalau Gua yang dibantu bantu lu, mendingan lu IPO sendiri. Karena kalau lu udah buang sebagian persen kepemilikan lu ke venture, lu ibarat kontrol lu tuh udah dipegang sama venture, Bro. Bisnis itu yang enak lu punya kontrol. Oke. Kalau kontrol lu di tangan orang lain, gak enak. Apalagi dia majority. Oke. Selalu kalau bisa lu punya bisnis tuh jangan pernah jual mereka lebih Oke, jadi kita harus tahan itu ya. tahan. Lu mendingan Majority-nya lewat- harus di kita. Iya. Oke, jadi kalau misalnya Bahkan kalau bisa lu 51, mereka 49. Oke. Jadi kalau misalnya bakery kita ini namanya kan Lumiere. Yes. Menurut Bro, menuju IPO apa yang harus dilakukan? Syarat IPO tuh dua. Antara dia asetnya sudah ada senilai 50 miliar atau omsetnya, revenue-nya sudah ada 50 miliar. Itu bisa IPO. Atau dia salah satu Oke, jadi kalau omset udah 50 miliar setahun, bisa IPO. udah bisa IPO. Bisa. Terserah OPEX CAPEX-nya berapa. Iya. Misalnya ada orang 50 miliar tapi OPEX CAPEX-nya 45 miliar, dia untung 5 miliar tetap boleh. Bisa, tetap. Oh. Contoh Goto deh. Kan revenue-nya gede sekali tuh, tapi setiap bulan rugi. Tetap bisa. Itu bisa IPO. Oh, yang penting tuh di revenue. Yes. Nah, terus kalau misalnya lu tanya, Lumiere bisa IPO nggak? Bisa. Kenapa? Karena sudah ada bidang sejenis yang IPO, Fore. Oke. Fore itu juga baru IPO tahun ini. Alright. Itu juga jualan donat dan kopi, sama. Oke. Nah, dengan dia IPO, dia dapat dana gede kan, dapat dana ratusan miliar, dia langsung bisa buka cabang banyak. Kalau lu private, lu punya dua nih, lu harus kumpulin dulu keuntungannya lama, baru buka ketiga. Kumpulin keuntungannya lama, buka keempat. Lama, Bro. Lama. Kalau lu Ekspansinya ekspansi lambat. Kalau lu IPO lu langsung dapat duit gede karena investor beli saham lu dapat uang banyak ratusan miliar, lu langsung bisa bikin 10 cabang, 20 cabang. Berkembangnya cepat. Jadi Dengan berkembangnya cepat, sahamnya naik lebih tinggi, investor makin banyak masuk lagi, sahamnya makin naik, lu dapat duit banyak, lu bisa ekspansi lebih besar Gitu lagi. dia. Jadi permainnya sebenarnya seperti itu. Wah, Sebenarnya. ini seperti biasa kita harus memposisikan diri kita ini gelas kosong ya. Jadi kalau ada orang lagi cerita tuh kita tampung, guys. Iya. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya ternyata perusahaannya nggak perform, ya sahamnya turun. Jadi seperti itu. Jadi harus Mekanismenya. ada tanggung jawabnya juga. Yes. Paling mental tanggung jawab itu yang agak-agak berat itu. Iya. Karena kadang-kadang kan ini pasti orang tahu nama baik juga kan. Iya. Itu yang harus dijaga kan. Tapi dengan lu IPO, lu membuka pintu opportunity lebih banyak. Karena orang lebih percaya sama perusahaan yang TBK daripada perusahaan yang private. Oke. Gitu. Karena TBK itu bisa dijaga banyak orang. Iya. Bisa diliatin juga. Dilihat laporan keuangannya terbuka, Bisa kelihatan. diaudit. Yes. Betul. Gitu. Nah, mungkin kalau IPO dan lain-lain ini kan untuk pendengar-pendengar yang udah jadi pengusaha. Kalau buat
teman-teman yang teman-teman masih yang muda ya. muda Masih yang awal belum ya. jadi pengusaha. Ya mereka nih baru awal-awalan, anggaplah gajinya UMR 2 sampai 5 juta. Ini aku seneng banget nanyain ini karena kadang-kadang banyak juga yang komen, "Iyalah Bang, itu kan pengusaha. Kami kan memang gajinya UMR nih. Ada yang 2 juta sampai 5 juta." Menurut lu investasinya seperti apa yang harus dilakukan? Jadi retail investor dulu. Dulu gue juga retail investor. Gue 2018 tuh gue top up awal saham tuh 10 juta bro. Oke. Dulu untungnya 300.000 aja gue udah seneng banget. Oke. 300.000, 100.000 seneng. Lama-lama bertumbuh lah. Gue gulung. Sebenarnya modal saham gue itu dulu 1M. Oke. Dari hasil bisnis sama dari tabungan kerja 1M. Gue nggak top up lagi dari 1M itu. 1M itu rugi dulu jadi 500 juta. 500 juta itu kegulung sampai gede Oh, itu sekarang. modal sahamnya. Iya. Oh, Tapi- modal lumayan saham 1M. Iya 1M doang. Sampai segede ini tuh gue nggak pernah top up sama sekali. Karena gue nggak ada bisnis bro. Dari 1M sampai ratusan M ini. Iya.